si Mbak ini gagal manten lah bisa dibilang bang, gagal nikah. Nah dia itu memang suka berkeliaran di situ. Nah memang yang paling kuat itu dia. Tapi yang saya bingungin, dia ini gendong anak bang. Terus di ujung gitu tiba-tiba dia bilang gini bang, yang tadi diulang lagi, tapi lebih ke intinya. Saya suka sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa bulan lalu. Tapi sebelum narasumber kita hadirkan, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Langsung aja kita panggil narasumber kita, tentunya dengan saya membacakan mantra terlebih dahulu. Sutil emak. Wih, ada asapnya. Narasumber, datanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Gue salah panggil orang lagi kayak. Waduh. Apa kabar? Wah, alhamdulillah bang. Waduh. Sehat ya? Tapi gue salah panggil orang. Waduh, terus? Jadi gue ini mau memanggil narasumber gue. Oh alah. Narasumber gue udah janjian di sini. Katanya di basecamp Bang Umang. Ini Bang Umang lagi opening juga. Iya. Salah. Waduh. Ternyata nanti cuma hal ya. Oke. Salah. Ya. Berarti Gue pinjam dulu. nih. Iya, gue pinjam dulu studionya. Siap, Bang. Bang. Siap. Lo pergi lagi. Tapi gue bacain dulu. Oke. Biar pergi Bawa lo cangkir nggak dulu. masuk ke dimensi lain. Oke, siap. Oke ya. Siap. Bener, sekarang bener. Bintang tamu kita bener sekarang. Ini gua baca-bacain dulu. Terima kasih. Wis, Bang Farhan. Sorry, tadi ada salah dikit. Iya bang. Iya, tadinya kan emang ini studio. Ya, kita numpang gitu. Tiba-tiba dia kayaknya tuh lagi di sebelah tadi. Lagi di sebelah, lagi opening. Tiba-tiba saya panggil dengan mantra ajian-ajian saya tadi, dia datang. Tapi padahal saya nggak pakai mantra datang bulan gitu. Iya. Oke, Bang Farhan. Terima kasih Bang Farhan sudah hadir lagi nih buat cerita mistis di Jejak Backpacker. Iya bang. Oke, jadi kali ini Bang Farhan mau menceritakan pengalaman mistisnya waktu di Gunung Burangrang. Burangrang lah bang. Burangrang. Oke, Bang Farhan, mungkin bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisinya, Bang. Kisi-kisinya sih saya hampir mau disetubuhi bang sama Mbak Kun. Widih, Parah bang. cantik gitu. Berarti ini saking terkesimanya dengan pesona Bang Farhan ya. Seru nih pasti. Ya, disetubuhi atau Hampir, Bang. Ya, Belum. disetubuhi atau hampir diperkosa oleh kuntilanak. Serem. Oke, disimpan dulu ceritanya, Bang. Tapi sebelum Farhan menceritakan ceritanya lebih dalam lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Halo Jepekers, kali ini saya berada di toko outdoor yang kesini karena apa Bang? Dapat undangan atau? Kasih dapat dari info dari Instagram aja. Dari Instagram, murah banget ya? Murah banget emang nih. Oke teman-teman, itu aja kunjungan saya di Baper Store yang ada di Jalan Howitzer, Sumber Batu, Jakarta Pusat.
Alamatnya saya cantumkan di bawah ini, atau kunjungi langsung Instagramnya yang kami cantumkan juga di bawah ini. Dan jangan lupa teman-teman ikuti undian grand prize satu buah motor Yamaha yang akan dibagikan kepada satu orang pemenang pastinya. Semoga beruntung. Sampai jumpa. Oke, Bang Farhan. Siap tuh ya Bang buat cerita ya. Iya, Oke, buat teman-teman yang belum kenal sama Bang Farhan, teman bisa subscribe YouTube-nya yang kami cantumkan di bawah ini. Ya, Bang Farhan, mungkin langsung aja kali Bang, ini udah Boleh, mau menjelang sahur gitu. Biar pas selesai cerita langsung makan sahur. Iya betul. Ya, silahkan Bang Farhan. Ya jadi ini pengalaman beberapa bulan lalu sih Bang. Jadi ada adik junior saya lah. Oke. Bang, coba ke gedung arsip yang ada di daerah Cikaret. Nah, akhirnya saya ngepas banget pulang kerja sore, saya penelusuran lah ke sana. Maksudnya bukan penelusuran sih Bang ya. Kayak saya pengen tahu gitu kan, kata menurut warga setempat sama si adik junior saya ini, banyak Bang yang sering sini, bahkan sampai dari gedung itu saking gak kuatnya dari lantai 3 ada yang loncat gitu. Saking gak kuat dengan aura mungkin di dalamnya gitu Bang. Ya menurut saya, bukannya saya nantang atau gimana ya Bang, tapi pribadi saya kayak toh kita sama-sama ciptaan Tuhan gitu kan, sama-sama ciptaan Allah, ya udah. Saya cuman pengen tahu emang lokasinya tuh seperti apa, terus keadaan di sana tuh kayak gimana gitu. Singkat cerita, saya kontak-kontak lah sama di junior saya. Saya langsung ke Cikaret nih Bang, samping saya tuh Cikaret tuh Bang. Oke. Nah, jadi posisinya itu ada 3 gedung Bang. Gedung 1, gedung 2, gedung 3. Nah, dia tuh bentuk letter U gitu. Oh iya. Nah, itu gedung arsip mungkin udah puluhan tahun mungkin Bang ya, udah terbengkalai lah gitu. Nah, saya udah kontak-kontak sama junior saya. Terus ngontak lagi temennya, mau ikut nggak? Katanya ada Bang Farhan nih, mau ke gedung arsip. Oh ya boleh. Ini ceritanya dari awal dulu ya Bang ya, biar sinkron gitu ya. Boleh lah kata adik-adik saya. Akhirnya saya nunggu dulu situ sambil beres azan maghrib, ngopi ngerokokan situ udah pada datang tuh. Sama ada teman saya junior saya ini bawa temennya, cuman dia nggak berani ngikut. Tuh kan. Nah saya udah bilangin Bang di awal, ini udah ngumpul nih mak adik-adik junior saya. Nanti kalau ngedengar suara, entah suara apapun atau dijatuhin apapun, jangan ada yang lari, saya bilang gitu. Itu saya sempat live streaming Bang, di IG sempat live streaming. Nah saya masuk ke gedung 1 nih Bang, saya masuk ke gedung 1, naik, assalamualaikum kata saya kan. Begitu saya bilang assalamualaikum, di depan tuh angin Bang, push, kayak gimana sih, kayak lagi disambut lah gitu Bang. Saya ngeliat dari sorot jauh itu sempat masuk di kamera Bang, di kamera itu sempat masuk, itu ada bayangan hitam gede ngeliatin saya bilang. Justru saya nggak, ih kenapa enggak, ya ngumpet sini dong kalau mau kenalan, kalau mau ngopi. Nah itu belakang di junior saya udah pada ngedreg-dreg semua Bang, karena memang auranya udah beda tuh. Saya bilang sini dong kalau mau kenalan ngopi deketan. Nah saya samperin, dia mundur Bang, bayangan gede itu mundur. Itu semua lorong di gedung pertama saya masukin semua Bang, satu-satu tuh, kanan kiri saya masukin semua tuh. Begitu masuk ke dalam, prak, ada suara Bang dari samping. Saya langsung buru-buru nyamperin dong. Ya pakainya suara, ayo dong, maksud saya tuh ini kan lagi di live nih, live streaming gitu kan, karena ya sebagian orang ada sih beberapa gitu yang komentar di YouTube saya bahwasanya coba dong kalau emang alami hal mistis di videoin gitu kan, padahal apa yang kita lihat nggak semuanya bisa masuk kamera gitu Bang. Makanya saya live streaming aja, dan di situ emang ada beberapa yang dapet gitu karena nonstop kan. Tiba-tiba tuh di pojokan kan kotak gini Bang, pojokan tuh badan gede Bang, atas badan gede gitu, liatin begini saya, matanya merah. Ayo ngopi di depan, semua kumpul di tengah lapangan, saya gituin Bang. Ayo kita silaturahmi, saya bilang begitu. Dia sambil ngeliatin tegas, tapi begitu saya nyamperin dia nggak berani ngedeket, justru mundur Bang. Nggak tahu yang dia lihat apa gitu kan, mundur. Terus adik-adik saya udah bilang, Bang, ayo Bang,
Yaudah antar dulu, saya bilang, baru gedung 1. Saya gitu, keluar kamar sini saya majuin sampai mentok ke bayangan yang pertama saya lihat tuh, Bang. Sampai ujung sana, nggak taunya di sebelah kiri ada kayak bekas kamar mandi, Bang. Dan di situ ada bekas botol minuman keras. Dalam hati saya, pantes ini di sini banyak aura negatifnya karena mungkin tempat ini dijadiin tempat seperti itu kan, Bang. Gitu saya lihat, pantesan saya bilang. Nah pas saya balik badan, depan muka saya, Bang, rambutnya segini nih, Bang, nutupin muka sih, cuman kelihatan kalau saya kan emang caling ya, Bang, ya, tapi panjang, Bang, segini. Itu nutupin muka saya, nutupin mukanya, cuman calingnya doang kelihatan. Nah begitu saya bilang, kenapa kamu nggak suka saya kesini? Itu saya di live streaming. Kenapa kamu nggak suka saya kesini? Tujuan saya silaturahmi kok. Saya pengen tahu kenapa kamu suka mengganggu di sini gitu kan. Terus dia cuman tiba-tiba ngebuka, nggak tahu tangannya, tiba-tiba rambutnya tuh kebuka, Bang. Nah di sini tuh belah, Bang, belah sampai sini. Hidungnya juga gimana sih, Bang, kalau belah? Iya. Gitu. Udah bisa ngebayangin itu. Nah dari situ saya maju 1 langkah, dia mundur 1 langkah. Saya maju lagi 1 langkah, dia mundur lagi 1 langkah. Cemen, saya bilang. Katanya mau ngeganggu, mau ngejailin. Ya udah, kita kumpul aja di lapangan gitu. Udah di situ singkat cerita, tiba-tiba wangi melati, Bang. Nah adik-adik saya udah tahu, si Irwan, si Pandu ini udah tahu kalau nyium melati lagi sama saya. Itu tahu ada siapa yang datang gitu. Adalah pokoknya, Bang, maaf ya. Udah ayo lanjut, Bang. Udah wangi. Ya udah, tenang aja, kata saya. Saya jalan ke arah turun, pas mau turun tangga dari belakang bunyi, Bang, kubrak aja, kayak dijatuhin gitu. Kayak nggak suka. Saya tunjuk, kalau nggak pada suka, kalau emang maunya kayak gimana, di tengah lapangan, ayo kumpul, saya bilang gitu. Begitu turun ke bawah, pindah ke gedung 2 nih, Bang. Begitu mau masuk ke gedung 2, itu semua yang memang ngikutin saya, Bang. Itu yang gimana ya jelasinnya, dari yang bocah kecil, terus itu belum ketemu sama si mbaknya ya, dari bocah kecil, terus apa namanya, gondoruo, sampai ada satu yang nggak tahu saya apa itu, Bang. Pokoknya badannya tinggi tapi mukanya rata, Bang, mukanya rata. Itu ngikut juga, cuman saya nggak ngelihat itu udah ada di ruangan di sebelah mana. Udah saya turun, masuk nih ke lantai 2. Adek junior saya bilang, Bang, dulu pernah ada yang ketahuan lagi berbuat asusila di sini, katanya. Yang benar, kata saya gitu. Pil saya udah nggak enak nih, Bang, buat asusila, pasti ada sesuatu. Pil saya nih di awal kan, di mana, Du? Di sebelah situ. Nah pas saya nyamperin ke lokasinya, itu emang agak kayak ketutup triplek, Bang, tapi memang agak kotor sih, Bang. Tapi di situ ya memang ada kayak bekas karpet gitu, Bang. Belum lama, Bang, kejadiannya, katanya. Itu ketahuannya gimana? Ketahuan sama warga, Bang. Oh, kata saya. Begitu saya nyamperin ke lokasinya, salah satu tempatnya saya pegang, Bang. Saya pegang gini, saya cium. Terus semua nyium wangi mawar. Ayo ke atas buru-buru, saya bilang. Taruh, susurin ini dulu. Gedung bawah saya susurin dulu, Bang, sampai ujung. Nah gedung bawah saya susurin tuh masih di live streaming. Saya bilang, ayo dong sini, kalau mau pada ngopi kenalan sini, jangan pada ngumpet-ngumpet gitu, malu-malu sih. Kenalan aja sini, kita silaturahmi, kata saya gitu. Nah adik saya ini megangin baju saya mulu di belakang begini, Bang. Saya, olah sekutan, oke bahasa Arab, olah sekutan, udah diem, kata saya. Saya jalan ke sana, nah dari pintu kanan kiri kayak disambut itu, Bang. Kan jadi modelannya gedung panjang ini nih, Bang. Nah ini dari sebelah sini pintu, sebelah sini ada pintu lagi, cuman agak berjarak gitu kan, kayak model kamar di penginapan lah gitu. Masuk satu. Itu nongol, Bang, selep aja putih, cuman di kamera nggak masuk, tapi saya ngelihat selep aja. Nah adik saya, Bang, merinding. Dia ngerasa tapi nggak ngelihat. Saya ngelihat di depan muka banget itu, Bang. Itu baunya, Bang, gimana ya, bukan bau darah sih, kayak bau
sulit nih jelasinnya bang, pokoknya baunya nggak pernah saya cium lah. Pocong gede banget bang, nongol, slek kayak gitu. Saya nengok, tapi labs masih jalan. Saya nengok ke kiri, Wahyu, limaza anta gitu. Maksudnya saya Wahyu gitu kan bahasa Inggrisnya. Kenapa kamu limaza anta? Apa namanya bahasa Arab artinya itu kan kamu kenapa, sama lah inti artinya kamu kenapa gitu. Terus dia kayak sambil bercanda, nggak tahu mau bercanda apa gimana bang. Itu kan memang, aduh jelasinnya gimana ya. Terus dari sini tuh loncat belatung bang, dari mukanya, slop, jatuh ke bawah. Saya jalan terus, udah nih pentokin dulu saya bilang. Adik saya ini di belakang udah ketar-ketir tuh bang, saya udah tahu. Saya megang HP, saya nengok ke belakang tuh keringetan, saya nggak tahu, mungkin keringet dingin karena dia juga udah ngerasa kan. Kusuk, suara lari bang, kusuk, itu dari lantai atas. Saya bilang wah udah ditungguin nih. Nah udah gitu, saya nyampe mentok ke ujung. Saya bilang lagi, ayo semuanya kumpul di tengah lapangan. Antazirukum fil qa'ah, antazirukum fil maidan, kata saya gitu kan, ngomong pakai bahasa Arab. Saya tunggu kalian semua di lapangan gitu, bahasa artinya lah gitu. Terus kata adik saya, kan dari bisa bahasa Arab juga gitu, iklan bang, iklan, kasih pengumuman gitu kan. Saya ngumumin, ayo semuanya kumpul di apa lapangan gitu. Jadi memang lapangannya itu agak lega bang. Nah singkat cerita saya lanjut naik ke atas nih bang. Pas saya naik ke atas, 1, 2, itu mereka nggak ada yang sadar, saya doang yang sadar. Langkah saya tuh diikutin dong. Dek. Itu suaranya bukan suara langkah saya, tapi ada. Dek. 1, itu lantai kan kurang lebih hampir ada 10 tangga gitu kan bang ke atas. Dek. 1, saya naik lagi. Dek. 2, saya naik lagi. Dek. Itu suaranya sama, saya berhenti. Soya. Diam. Nggak ada tuh bang. Saya ngelangkah lagi, ada lagi. Dek. Begitu sampai naikinin ke atas, sampai tangga kan, assalamualaikum kata saya. Itu baru saya madep ke kanan bang, duar aja dari atap parah tuh jatuh bang. Kayak padahal itu tuh gimana ya, ini kan parah bang, tapi nggak ada parahnya ada, tapi nggak ada bekas bolongannya. Suaranya aja, suara parahnya gitu jatuh. Parah itu apa? Parah itu kayak roof, gimana ya? Plafon. Kayak plafon, saya nyebutnya parah bang. Oh iya, plafon itu jatuh. Gue kenceng banget. Nah itu adik-adik saya di belakang loncat semua. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ayo dong, tongolin. Kalau emang mau kenalan, sini, deketan saya bilang. Nah, wangi mawar ini makin kenceng bang di hidung saya. Nah saya udah ngelihat dari jauh nih. Kan headlamp saya mati nih bang. Slek. Itu di ujung kelihatan orang pakai baju kebaya bang. Pakai baju kebaya panjang. Ya bisa dibilang kayak model pengantin lah bang. Oh, oke. Saya nyalain lagi. Oh udah ketemu jawabannya saya bilang. Jadi jawaban yang asusila di bawah nanti ya saya ceritain lagi. Saya lanjut. Ayo dong sini, jangan pada kayak gitu. Jangan pada ngumpet-ngumpet, suka malu-malu saya bilang. Kalau mau kenalan nih silahkan dipilih, mau yang mana nih. Saya bilang masuk ke gedung sini kayak main petak umpet bang. Saya masuk ke sini, dia geser ke sini. Saya masuk ke gedung sebelahnya, dia ngegeser gedung sebelahnya. Sampai saya pentokin ke ujung. Nah di situ ada tulisan gedung arsip. Itu kalau nggak salah di tulisan itu tahun 2006 apa 2002, pokoknya saya lupa bang. Pokoknya tahun 2010 ke bawah itu. 2010 ke bawah. Kayak gimana sih bang? Kayak intention gitu pengumuman. Kayak misalnya pengumuman kalau zaman dulu itu kan kayak ada pengumuman berita acara lah bisa dibilang. Nah itu tahunnya saya lihat. Saya lupa, mohon maaf lah, itu antara 2006 sama 2002. Udah gitu, udah tahan dulu di sini, jangan kemana-mana, nyebat aja dulu, nyebat. Begitu nyebat, saya nggak jauh dari tangga bang, nyebat, light masih nyala. Ayo dong sini dong, mau kenalan deketan, mari kita ngopi, silaturahmi gitu. Saya bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian diciptakan tuh untuk beribadah kepada Allah, saya bilang begitu. Lantas ngapa menyesatkan manusia? Saya bakar sebatang,
itu masuk di kamera, di live stream juga masuk bang. Oh masuk. Masuk, cuman memang nggak saya save sengaja. Oke. Tapi mungkin nanti ada penonton yang lihat podcast ini, mungkin yang dia nonton live streaming itu mungkin dia bisa komen nanti. Oh, iya, oke. bener itu memang saya live streaming itu. Sini dong deketan, itu suara kiki. Nah nggak lama tuh, pokoknya nih bentar lagi ada suara nih, saya bilang ke adik saya, bentar lagi ada suara nih. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wang, cegak. Ini sih bang, suara raungan, kemudian suara ada yang jatuh. Buak. Bang, ayo bang, ayo. Adik-adik saya udah ngomong gitu, tar dulu. Takutan. Iya, tar dulu. Kayak gini caranya mau ngapain, orang saya mau ketemu, mau silaturahmi, nggak pada mau masuk kamera, saya bilang. Udah, kalau emang nggak masuk kamera, saya tungguin di bawah. Nah, udah ya, lapnya matiin ya. Ada yang komen, jangan dimatiin bang. Oke, pegang saya nyuruh ke adik kelas saya. Pegang, saya bakar rokok. Saya taruh rokok 1, saya bakar lagi. Rokok itu saya belum habis, udah biasa lah. Karena nggak lama kuping saya dengung, terus leher kayak ditiup. Saya nengok dong, nggak kaget, saya nengok, saya bang, kenapa? Nah adik saya udah takut nih bang, saya ngomong sendiri. Kenapa? Ngomong, ayo di bawah. Udah takut nih yang megang live stream sama yang di sampingnya udah pada takut. Saya udah ngomong sendiri, dia udah tahu kalau saya udah kayak gitu. Ide yang paham lah gitu. Iya. Nah di situ saya diem tuh. Oh, oke, ngobrolnya jangan pakai suara, main batin, saya bilang. Nah jadi yang saya tahu itu entah kapan konon itu si sebutnya siapa ya dia bang ya, Mbak kali ya. Mbak. Si Mbak ini gagal manten lah bisa dibilang bang, gagal nikah. Nah dia itu memang suka berkeliaran di situ. Nah memang yang paling kuat itu dia. Tapi yang saya bingungin, dia ini gendong anak bang. Oh. Jadi pas pertama ngeliat nggak gendong anak, pas datang ke saya juga nggak gendong anak. Tapi selepas dari ngobrol itu dia gendong anak, dan saya baru tahu jawabannya di bawah. Dan jadi dia bilang ya pada intinya tuh, wallahu alam ya bang, entah di tahun berapa, entah dulu masih zaman kolonial Belanda atau apa, kita nggak tahu. Saya juga pribadi nggak tahu tempat itu kan. Nah pokoknya pada intinya dia dijanjikan untuk dinikahkan itu, tapi sebelumnya sudah disetubuhi. Kemudian kena rampok lah ceritanya bang, kena rampok si perempuan ini sama keluarganya. Tapi dia dalam keadaan ngisi, dalam keadaan lagi hamil muda. Dan itu jelang seminggu atau 2 minggu lagi mau acara pernikahannya. Tuh, nah dari situ ngomong kan entah bagaimana, terus dia ngomong pakai nada lembut, kamu temenin aku di sini ya. Ngomong gitu bang. Saya giniin, kalau mau saya di sini izin aja sama yang di belakang saya bilang gitu. Terserah deh mau bagaimana juga gitu. Kalau memang saya ditakdirkan di sini, ya saya bakalan di sini. Saya sering solo hiking ke gunung manapun sendiri, sekalipun menurut orang serem, angker. Bagi saya ya, saya jalan-jalan aja. Yang maha menghidupkan mematikan Allah, saya bilang gitu. Terus dia kayak ngasih senyuman gitu bang. Itu mungkin ya kalau misalnya di bangsa jin itu sepaling cantiknya di bangsa dia. Tapi tetap derajat kita sebagai manusia itu lebih tinggi. Sejelek-jeleknya kita di bangsa manusia itu secantik-cantiknya dia. Itu tetap. Nah dari situ nggak lama matanya warna hijau dari ujung melototin saya bang. Melototin saya sambil nunjuk gini. Nah pas dia nunjuk gini, matanya nyorot ke saya. Saya tuh bilang gini bang, kalau mau kenalan, mau kenal sini, jangan jauh-jauh. Nah tapi si yang Gondorwo ini nggak mau deketin saya.
Nggak tahu takut atau gimana, apa yang dilihat saya nggak tahu lah ya bang. Udah bang, udah bang, ayo bang, udah. Adik saya udah ngomong, ya udah ayo. Satu lagi belum, kata saya gitu. Bang udah di lapangan aja, ya udah kita kumpul di lapangan aja. Nah pas dari situ saya bilang begini, saya tunggu di lapangan. Dia kayak nantang saya bang, nggak tahu ngelempar apa. Emang ada suaranya bang, buak jatuh gitu, nggak tahu tuh ngelempar apa. Saya tunggu di bawah, saya bilang gitu. Udah turun semua di bawah. Ngerokok, ngopi kata saya. Jadi kan letter U ya bang. Saya menghadap ke gedung yang paling depan, gedung yang tengah-tengah. Nah di situ saya ngopi, ngobrol sama anak-anak. Live masih nyala dong, live masih nyala. Terus di situ tuh sempat kesorot gondorwonya tuh, sempat kesorot bayangan hitam. Itu sampai berkali-kali saya bilang, mana sih bang, tuh senterin du, itu kena bang, memang bener. Dan adik-adik saya pun ngelihat, bahkan di live streaming pun ngelihat dia nongolin dari gedung tengah di ujung. Lihat. Saya pantengin terus kan bang ke tengah. Dia sini deketan, sini, nggak berani bang. Padahal itu kalau gimana ya, kalau saya bilang penglihatan saya lah gitu bang, itu di depan udah ngumpul bang. Itu dari yang perempuan tadi, anak kecil, sampai yang mukanya rata, itu memang banyak, bisa dibilang ya. Saya sama Bang Ali nih, di depan kita tuh semua lagi pada merhatiin kita. Kayak bisa dibilang gini bang, kayak misalnya kalau saya dulu di pondok lagi iklan ya, saya kan pengurus dulu, saya bagian keamanan. Kalau saya lagi ngumumin ADO itu sebutannya ADO itu anggota ya, anggota saya itu lagi pada di bawah, kayak kita lagi ngumumin lah, kayak khutbah Jumat. Nah posisinya seperti itu, semua pada situ ngumpul. Saya bilang, nah terus nggak tahu bang, tiba-tiba saya ngomong, tapi suaranya bukan saya, kata adik saya. Pokoknya artinya ya, itu ngomong pakai bahasa Sunda halus banget. Artinya tuh ini masih tanah Pasundan, jangan semena-mena di tanah Pasundan gitu. Kalau memang kalian pendatang, tolong hargai tanah Pasundan. Saya ngomong gitu, tapi saya nggak nyadar saya ngomong itu, adik-adik saya yang nyadar. Begitu dari situ saya nengok ke kanan tuh bang, itu yang perempuan yang tadi ngobrol sama saya. Itu gendong anak, saya tahunya di situ bang, gendong anak. Nah dia nyoba ngajak komunikasi lah sama saya, ya intinya gitu. Nah, pas komunikasi saya tanya kulik tentang sejarah di sini, dia bilang memang rata-rata banyak orang sombong yang pengen tahu gedung ini gitu. Kebanyakan yang nggak pada kuat ya, masih sama yang cere-cerenya. Dia bilang saya ratu di sini, dia bilang gitu. Memang yang saya rasakan dia yang paling terasa banget itu bang, itu gendong anak. Tapi ini genderuwo atau kuntilanak? Kuntilanak ya? Sama si genderuwo. Maksudnya satu lagi sundel bolong. Bukan sundel bolong bang. Ini ya. Iya bisa dibilang kayak kuntilanak gitu lah. Cuman yang sundel bolong memang ada, tapi yang kuntilanak gendong anak ini yang paling kencang di situ. Sama gondoro, bukan yang mata merah, yang mata hijau. Itu dia yang memang yang menurut saya ya paling kencang dari bangsa dia lah gitu, paling terasa. Saya komunikasi, saya tanya sejarah sini, dia jawab seperti itu. Banyak yang sombong, banyak yang pengen tahu, pengen uji nyali tapi nggak bilang permisi gitu. Karena bukannya saya percaya sama mereka, tapi ketika kita berpijak dimanapun tempat, yang selalu saya jaga adab dan tata krama. Makanya saya selalu assalamualaikum, karena kita nggak pernah tahu ini tempat apa, dulunya seperti apa, sejarahnya apa gitu kan. Makanya lebih baik kita menjaga adab kita untuk lebih sopan santun dulu gitu bang. Terus di ujung gitu tiba-tiba dia bilang gini bang, yang tadi diulang lagi tapi lebih ke intinya, saya suka sama kamu. Seketika pas dia ngomong itu mata saya melek, bang wangi mawar. Pegang kamera, saya bilang, pegang kamera, saya ngerokok, tiba-tiba rokok saya jatuh, brok. Nah saya udah kerasa nih bang, wah ini bukan saya nih, kayaknya ada yang mau masuk nih. Saya bilang, live matiin. Takutnya nanti yang masuk bahas
tentang keluarga saya atau bahas leluhur saya kan bisa dibilang nantinya congkak atau apa, karena saya menutupi hal itu gitu bang. Dimatiin live, jatuh saya bang, bro. Nah jatuh nggak lama saya muntah darah bang, muntah darah. Itu memang mereka melihat, adik-adik saya yang di situ melihat. Nah saya muntah darah itu yang saya rasain, yang si Gondorowo hijau ini dia tuh ngelempar pakai batu tapi segitiga bang, itu ngepas ke arah dada saya. Buak. Nah selepas dari situ udahlah, bisa dibilang ya terjadilah seperti itu kan. Saya bangun, saya sadar. Nah si perempuan ini ngikut mantau saya terus. Kenapa? Ya bang, tadi ada yang masuk ngomong bahasa Sunda, tapi suaranya bukan antum, beda. Siapa? Nitip pesan apa? Ada pesan, itu nggak bisa disebutin. Nah itu pesan dari inian saya. Sama dibilang jangan macem-macem sama cucu saya, ngomong gitu. Nggak tahu, cuman ke arah sebelah sana. Nah singkat cerita, udah pada merinding kata mereka, udah balik. Yakin? Tan dulu, belum pada kekumpul. Ya udah sini, saya bilang. Ini semua udah pada di sini, kalau mau kesini kesini. Bang, udah bang, nggak kondusif katanya. Bukannya apa-apa bang, takutnya nanti antum ngadat. Kalau sebutan mereka ngadat ya. Saya tiba-tiba ngadat, nggak ada yang bisa nginiin. Udahlah, ya udah ayo dah balik bang. Nah itu saya nggak bilang, si perempuan yang gendong ini ngikutin saya bang sampai ke rumah, tapi nggak bisa masuk ke rumah saya. Jadi saya sempat nongkrong dulu di ruko pinggir jalan. Wanginya tuh mereka, kok masih wangi mawar ya. Jadi saya sempat masih nge-lab, udah kelar, bukan explore ya, udah kelar ke gedung itu kan. Saya masih sempat nge-lab, tapi udah tau lah gitu, ini ngikut nih. Wanginya tuh semua nyium, masih nyium ketika deket saya. Wangi mawar. Nah, udah ya cabut duluan ya. Ya lu mau kemana? Balik bang ke pondok. Oh ya udah, gue balik ya ke rumah ya. Ya udah balik ke rumah. Saya memang mau keril. Nah besok itu saya memang mau berangkat. Saya masuk ke dalam tidur, mimpi. Wah mimpinya tuh indah banget bang, masya Allah. Saya bilang kayak saking indahnya itu, saya mimpi ketemu perempuan dan dia ini pakai kebaya tapi transparan. Ya kita sebagai laki-laki, mungkin laki-laki sering yang disebut mimpi junub gitu bang. Nah itu mungkin saya lagi di posisi itu saat itu kan, tapi belum sempat terjadi. Saya cuma ngelihat, kemudian dia nyamperin saya, terus udah tahu nama saya, Raden Surur. Sehat, ini siapa ya? Dia cuma jawab gini, pengagum rahasiamu. Dari mana? Saya bilang asal. Pokoknya saya pengagum rahasiamu. Terus dia megang leher saya gini bang. Nah tuh di sini nggak seperti biasa kita mimpi junub pada umumnya bang. Ketika mimpi junub pada umumnya, ketika apapun disentuh seperti apapun ya mungkin itu kehendak Allah ya. Itu kita merasakan ya, mungkin bang Ale masa remaja apa masih muda ngerasain lah ya, sebelum nikah gitu kan. Itu kita ngerasakan nikmat ya. Tapi begitu tangan dia megang leher saya, panas bang.